ini bodoh banget sih. Kau yang bodoh, goblok kau. Lisa itu komputer gimana sih? Kau bodoh sekali. Ya, ini nih ngomongannya jelek banget. Oh, bodoh kau. Sudah, Bang. Jadi Lisa itu Lean Intelligent Service Assistant, ya. Dengerin makanya dengerin. Makanya dengerin. Orang besar gitu kalau nggak bisa ngomong. Kau jangan body shaming kau. Mana yang body shaming? Itu nggak ada body shaming. Lisa ini ternyata ditanya. Kau mengakuin bahwa ada orang besar gitu. Ditanya, ya Lisa ditanya jawabannya Pak Jokowi bukan lulusan UGM. Omongan partai gajah tuh jelek banget kayak gini nih ya. Dengerin ini. Harus kendalikan orang yang menjadi narasumber. Ini jelek banget. Jangan yang goblok begini. Oke, kita lagi ngomong lagi. Kita lagi siaran langsung. Oke, baik. Gigimu jarang itu. Dulu orang yang pertama kali mengatakan orang besar itu dari Partai Biru itu Sylvester Matutina. Itu jelas omongannya di Polda Metro Jaya. Kemudian ada Ade Darmawan yang kayak Gogon itu. Itu juga ngomong sudah pakai baju biru. Jadi Jokowi itu menyampaikan pancingan-pantikan tadi. Kemudian para termul-termulnya ini hanya menyambut gitu loh. Terus kemudian ramai lah itu. Jadi ya salahnya tetap ke pemantik pertama. Tunggu dulu ya Mas Roy. Bang Norman silakan. Saya bantu rakyat yang cerdas. Dilanjutkan. Sebelum ada pemantik ini, sebelum Pak Jokowi mengucapkan itu sudah terjadi. Iya. Mic-nya boleh didekatkan? Ya, sudah terjadi. Orang prediksi ke sini. Oh ya enggak lah sebelum ada dia bilang. Ini benar. Orang lamis itu. Iya. Ngecet itu dia. Jadi saya nganggap ya, maaf ngomong ya, Demokrat kalau GR lah ya udahlah. Oh, kalau itu yang jawab biar. Ya. Kan jadi sebenarnya bagusnya diundang tuh YouTuber. Ya. Besar kepala nanti duduk, mereka. Jangan kasih somosi segala macam itu. Pemasungan kebebasan. Bagaimana Anda meletakkan somasi sebagai sebuah basis, sebagai sebuah basis untuk memasuk kebebasan? Enggak etik di mata kita, enggak etik. Bukan logika hukum Anda bagaimana, Pak? Somasi sebagai pemasungan kebebasan, logika hukum Anda bagaimana? Banyak cara. Legal standing Anda seperti apa? Apa? Cara. Kita juga punya lembaga hukum juga sama. Iya, silakan dijawab. Menjadikan somasi sebagai sebuah upaya mengekang kebebasan berbicara itu konteksnya seperti apa? Argumennya bagaimana? Mas Umam, kalau somasi sampean tujukan sebentar Pak. Ini supaya kemudian proporsional juga. Matur nuwun Pak Agri. Monggo Pak. Oke, saya dilanjutkan ya coba. Ini. Loh, Pak Norman silakan Bapak. Silakan Bapak. Kehabisan kata-kata dia udah. Silakan Bapak. Ini hostnya yang mana sebetulnya ini? Pak Norman silakan Bapak. Silakan Bapak. Habis kata-katanya. Oke, cukup. Habis kata-katanya udah. Oke, sudah Bang Norman menjawab itu? Sudah. Iya, sebentar. Oke. Bang Agri, apa yang ingin ditambahkan? Gini Mas Umam, setuju bahwa somasi itu tidak untuk membungkam atau pembungkaman. Tapi kemudian kalau somasi diterbitkan untuk YouTuber atau tentu yang tidak melanggar norma-norma penyiaran, ya itu adalah pembungkaman, Mas. Apalagi itu dalam kerangka juga membela diri. Jangan juga istilah orang membela dirinya membunuh maling, ini bukan berarti itu ya, analogi aja ya. Kemudian malingnya mati, padahal dia membunuh, dia malah dihukum, kan nggak fair juga. Perbandingannya gitu. Nggak Apple jauh banget nih. No. Apple to Apple. Nggak Apple to Apple nggak perlu, karena ini analoginya begitu, Mas. Artinya kalau kemudian somasi itu dipakai untuk hal-hal yang memang tidak on the track, melanggar norma-norma, ya monggo silakan. Kalau kemudian kita disangkanya juga materi yang disampaikan. Yaudah, nanti kalau kita juga materi substansi yang ada di YouTube, di TikTok apa. Selain satu itu fitnah, dua hoax, banyak juga materi hate speech-nya. Kita ya, di aturan hukum kita memang belum meletakkan hate speech sebagai bagian dari paling di pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kalau di materi substansi hukum di beberapa negara, termasuk di Australia, Pak, public speech yang mengandung kemudian terkait dengan upaya statement yang tidak terkait dengan fakta, tetapi juga penuh dengan hate speech. Hate speech itu apa ya bahasa ininya? Ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu bagian dari sebuah konteks pidana. Nanti dibuktiin aja, Mas. Maka di dalam konteks itu, tadi yang disampaikan Mas Agri, kalau misal itu dalam konteks global, kita tentu memfilter itu. Nah, yang betul-betul kemudian kita identifikasi, berpotensi memenuhi poin-poin itu, memang kita masukkan di sini. Nah, kalau misal tadi Mas Agri menyampaikan itu, bagian dari klarifikasi. Silahkan nanti kemudian kita verifikasi.
mana poin-poin yang masuk dalam kategori itu, mana yang tidak. Nah ini Pak, ini proses klarifikasi. Kita itu ingin tabayun. Kalau sudah tabayun, Mas, that's it. Tapi kalau misal proses kemudian klarifikasi udah tidak ada, sampai LP loh, Mas. Sampai kemudian Udah LP, tidak ada niat baik ya, misalnya ya, untuk kemudian men-take down atau kemudian mereproduksi ulang itu kemudian dalam proses laporan kepolisian. Adapun kemudian LP, laporan itu sekali lagi Mas, tetap membuka ruang bagi restoratif justice. Kita itu punya KUHP baru loh. Yes. Dan itu membuka ruang bagi kita untuk melakukan klarifikasi Kalau di depan bisa publik. Pak SBY aja ke Polda, Pak. Mengapa? Lebih bagus. Karena Nggak usah efek ngajarin lah. destruktifnya itu kemana-mana. Dan kita Mas berkomitmen, saya pikir kita punya cara pandang yang sama. Negara harus diatur oleh rule of law, bukan rule of hoax, bukan rule of rumors. Karena itu akan memanipulasi kebenaran dan juga mendekonstruksi nalar-nalar dan juga fondasi demokrasi. Ijazah palsu Ruang ini ya, terkait dengan 99,9% itu hoax apa? Oh jelas Mas, kalau itu kita jangan ditarik dalam ruang substansi itu. Kita ingin menegaskan. Aku nggak menarik itu. Ya sudah, pertanyaan itu jangan diarahkan ke saya, ke Loh, kami. kenapa menilai saya Tetapi bisa kemudian- menilai itu nggak bisa, Mas? arahkan ke Sama saya. karena Nggak fair dong. tadi yang disampaikan tudingan-tudingan itu kemudian diarahkan kepada partai Kali Demokrat. ijazah arahkan ke Kita ingin mengklarifikasi Jangan libatkan bahwa kita Demokrat. tidak terkait dengan itu. That's it. Oke. Poinnya itu saja. Mas Umam, saya ingin potong karena pasal yang kemudian dikenakan itu ancamannya pasal 263 dan pasal 264 KUHP. Ada kata-kata gitu ya terkait penyebaran berita bohong berlebihan atau tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keresahan dan kerusuhan Ya. di masyarakat. Ya. Standing point-nya kerusuhan dan Sama ini keresahan ini. konteksnya adalah hate speech. Oke. Hate speech itu memang dalam aturan hukum kita itu dimungkinkan dengan menggunakan pasal itu. Dan sekali lagi itu sama sekali tidak produktif. Sekali lagi ya, kita itu hidup dalam satu tradisi. Ini harus sesuai dengan bukan hanya aturan hukum, juga dengan norma. Tadi menggunakan terminologi norma, values, prinsip-prinsip dasar kesusilaan dalam konteks bagaimana meletakkan, menghormati orang, tidak mencibir, tidak merendahkan, itu juga bagian dari kearifan kita. Nah, maka kalau misalnya ada konten-konten yang memuat potensi itu bagian dari proses pendidikan politik yang ingin kita dorong. Artinya selain 4 akun ini, jika ada akun lain di kemudian hari Begini, yang dinilai kita juga melakukan tidak ujaran kebencian, kemudian, kita juga tidak ingin kemudian menyisir satu persatu. Ini adalah bagian dari upaya menunjukkan bagaimana deterrent effect itu kemudian bisa dihadirkan. Saya jawab, Mbak. Tetapi Ada tujuh lagi, Mbak. Kalau Yang misal itu. ada yang lain, Ada. kita akan lihat 7 apakah lagi. kemudian akan mereproduksi ulang atau tidak. Kita juga berpikir jangan sampai materi-materi substance seperti ini kemudian kena kepada teman-teman yang lain, kepada partai-partai politik yang lain, termasuk Bang Bestari kepada PSI, kepada Golkar, kepada partai-partai sahabat yang lain. Kita juga tidak ingin. Maka mari kita berkonstruksi bersama-sama. Kita isi demokrasi kita dengan ruang yang jauh lebih konstruktif. Oke, baik. Kita, Mbak, undang-undang paket politik jauh lebih penting kita perdebatkan daripada substance materi ini. Mengapa? Karena konstruksi aturannya jauh sangat kompleks. Berapa undang-undang itu? Ya. Sementara kalau misal kita ikuti ya secara tahapan kepemiluan itu nanti akan dimulai KPU baru itu praktis 2027. Oke, baik, kita akan bahas Artinya itu. apa? Enggak, Itu gini. Di episode ada lain ya. Ini kompleksitas Mas yang Umam panjang. sebagai Nah, Partai yang kemudian harus Demokrat, kita ini yang usut. melaporkan Partai Demokrat, SBY atau Pak AHY atau mendapat utusan dari keduanya dalam konteks ini. Ini BHPP, Bang. BHPP itu badan hukum dan Bukan Pak SBY, bukan Mas AHY. ini adalah Partai Demokrat. Keduanya yang tahu apa kemudian, enggak kira-kira? Keduanya tentu tahu semuanya. Dan Oke. ini adalah atas arahan, atas concern, bukan arahan. Oke. Memang betul-betul beliau merasa terusik. Dan Ya. ini yang kemudian menjadi follow up. Oke. Nah, kalau misal kemudian ada konten-konten, sudah kita ingatkan, kita juga berharap ada ini menjadi early warning system, kemudian supaya ada deterrent effect. Kalau sudah, ya sudah kita komunikasi secara keluarga. Nanti kita Tapi kalau misal tidak, lebih, tentu kita proses Oke, lebih lanjut. baik. Saya harus beralih ke Membuktikan apa yang pertanyaan dituduhkan selanjutnya. itu aja Oke, nanti. kita harus beralih ke pertanyaan selanjutnya. Singkat saja sebelum kita jeda dari Etnovita Sari I7K2J, Hah? Mas Roy. UGM juga sudah mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi memang asli, kenapa kubu Roy Suryo CS selalu menyangkal kalau palsu terus? Ini orang kenapa nggak ada henti-hentinya jatuhin Pak Jokowi terus? nggak ada urusannya jatuhin Jokowi. UGM itu UGM siapa? Kalau Mas perorangan dengerin ya, dia ngomong ya Mas ya. Iya. Betapa Jujurlah. Oke, tunggu. Saya kasih kesempatan. UGM sendiri Dengerin. sudah merancang sebuah sistem, sebuah komputer, sebuah AI ya, yang kemudian itu tadinya mau diluncurkan pada Dies Natalis UGM kemarin, ya ke-76. Namanya LISA,
Lean integrated jalan system advance, sempit-sempit. ya gitu, intelligent system assistant. jalan sempit Ternyata untuk Lisanya terus. ditanya, padahal Lisa itu isinya adalah sudah semua data akademik Lisa dari itu masih Google keluarga selama ini nggak masuk, sama Om Roy? Look, gitu. Ini bodoh banget sih. Ayo, kau yang Lisa bodoh, itu goblok kau. komputer, Lisa itu komputer, gimana sih? Kau bodoh sekali Ya, kau. udah, ini omongannya jelek banget. Kau ya. bodoh kau. Dengerin ini. Sudah, Bang. Jadi Lisa itu Lean Intelligent Baik-baik, Service Assistant, hey, ya. kau Dengerin, hati-hati makanya ngomong bodoh kau, dengerin. ya. Makanya dengerin. Hati-hati kau. Orang besar gitu kalau nggak bisa ngomong. Kau jangan body shaming Lisa kau. itu loh. Mana yang body shaming? Itu nggak ada body shaming. Lisa ini Nah, ternyata berarti kau ditanya. mengakuin bahwa ada orang Lisa besar, gitu? ditanya, ya Lisa ditanya jawabannya Kau Pak Jokowi mulut bukan kau lulusan itu. UGM. Omongan Bebas partai betul gajah kau. tuh jelek banget kayak gini nih ya. Ini Dengerin CNN jelek banget. harus kendalikan orang yang menjadi jelek banget ini. narasumber. Ini jelek banget Jangan ini ya. yang goblok Itu. begini. Wah, itu Bang. betul. Oke, kita lagi langsung. lagi ngomong lagi. Mohon diksinya. Lagi ngomong lagi. Kita lagi ngomong siaran lagi. Nah, langsung. itu. Oke, baik. Gigimu jarang itu. Kami akan kembali Apa lagi? lagi. CNN nggak mendidik.